Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita mau membahas modul 4 tentang stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Siap-siap dibuka modul 4 tentang stratifikasi sosial. Dalam modul 4 ini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah pengertian stratifikasi sosial, dan yang kedua adalah dimensi stratifikasi sosial. Adapun output dari modul 4 ini diharapkan setelah mempelajari modul 4 seperti disebutkan di modul Anda, mahasiswa diharapkan dapat mengerti mengenai pengertian stratifikasi sosial, pengertian mobilitas sosial, kemudian apa itu dimensi stratifikasi sosial, kelas sosial, bedanya kelas sosial dengan stratifikasi sosial, kemudian apa saja bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial, dan yang terakhir adalah pendekatan dalam stratifikasi sosial. Sekarang kita langsung masuk ke kegiatan belajar 1, yaitu pengertian stratifikasi sosial. Sudah disinggung oleh Mbak Asnawati kalau stratifikasi itu penggolongan. Nah, ini apa sih sebetulnya stratification atau stratifikasi itu? Ada yang lain yang mau mencoba? Enggak prima. Langsung pengertiannya, penggolongan atau pelapisan dalam masyarakat sosial yang dimiliki individu atau kelompok. Oke, itu pengertiannya. Kalau secara bisa dilihat dari gambar, stratification atau disebut juga strata. Di situ tingkatan boleh, kemudian ada ilustrasinya berupa tangga, orang yang menaiki tangga. Jadi betul stratifikasi itu penggolongan atau pengelompokan individu dalam suatu masyarakat secara vertikal. Jadi dia vertikal, bukan horizontal. Artinya apa vertikal? Dia berjenjang ke atas. Ada berarti kalau vertikal ada lapisan bawah, ada lapisan menengah, dan lapisan atas. Jadi dia bukan ke samping, ke kanan, ke kiri, tapi penggolongannya secara vertikal. Jadi ke atas seperti tangga. Nah, di sini adalah secara definisi. Di sini saya mencantumkan 2 buah pengertian, yaitu stratifikasi adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Jadi kata kuncinya adalah pengelompokan secara vertikal ke atas. Definisi yang lain menyatakan kalau stratifikasi adalah penggolongan atau pelapisan di dalam masyarakat berdasarkan status yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Di sini dasar pembentukan stratifikasi sosial. Apa maksudnya dasar pembentukan stratifikasi sosial? Yaitu bagaimana stratifikasi itu terbentuk. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Di sini ada 4 buah faktor yang menjadi dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekayaan, kemudian kekuasaan, kehormatan, keilmuan, dan pendidikan. Saya mau colek nih Mbak Asnawati. Kira-kira yang dimaksud dengan pembentukan stratifikasi sosial melalui kekayaan itu seperti apa, Mbak Asnawati? Mbak Asnawati belum menyambung nih videonya. Halo Mbak Asnawati. Iya Mbak. Nah di sini ya. Silakan Mbak. Ya, selamat malam. Bagaimana pendapatnya tentang dasar pembentukan stratifikasi dari kekayaan?
Hah? Halo? Iya, maaf koneksi saya putus. Silakan, Mbak. Aduh, koneksiku putus nyambung, mampus deh. Iya bisa Mbak, silakan Mbak. Jadi kenapa kok kekayaan itu dikatakan bisa membentuk stratifikasi dalam masyarakat? Iya, iya nih, punya saya macet-macet nih. Oke, suara aja. Halo, iya silakan Mbak. Iya. Ini kesulitan, terus kabel lane kena kesulitan. Ya, kalau keilmuan bagaimana Mbak? Apakah juga bisa membentuk stratifikasi sosial menurut Mbak Asnawati? Kekayaan ilmu. Iya, jadi seperti dilihat di slide. Terima kasih Mbak Asnawati. Ya, jadi seperti kita lihat di slide, ada di sini ada contoh 4 faktor yang menjadi dasar pembentukan stratifikasi sosial. Seperti dikatakan Mbak Asnawati, secara natural di masyarakat itu kadangkala terbentuk suatu strata. Oh, ini golongan orang kaya, ini golongan orang miskin, kemudian golongan orang biasa saja. Kemudian kalau keilmuan itu menurut Anda mungkin ya, kalau misalkan oh ini golongan orang berpendidikan, ini stratanya tinggi, stratanya orang-orang kuliah, stratanya orang-orang berpendidikan. Terus oh ini stratanya orang lulus SD, ini stratanya orang yang kurang pintar misalkan. Terjadi strata seperti itu juga di masyarakat. Sepakat nggak saudara-saudara? Atau mungkin ada yang tidak sepakat dengan 4 faktor ini? Kehormatan secara natural, oh ini golongannya orang terhormat, Pak Lurah, Pak Kades, kemudian Bupati dan lain-lain. Oh ini golongan orang yang cuma bisa hormat, tidak bisa dihormati, misalkan oh buruh tani, kemudian oh tukang beca gitu misalkan. Secara natural stratifikasi itu terbentuk melalui 4 dasar ini. Di buku disebutkan, atau mungkin ada yang punya ide lain. Oh ada lagi Mbak, bukan hanya kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan keilmuan. Mungkin ada yang punya pemikiran lain tentang, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi pembentukan stratifikasi selain kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan pendidikan. Bentuk, oh physically, wow sepakat itu saya. Wah ini golongannya orang cantik, stratanya tinggi, golongannya orang jelek, stratanya rendah, begitu ya Mbak. Coba kita dengar Mbak Triningsih. Orang jelek, hanya rendah.